Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat semua, perkenalkan, nama saya Sukirno SPD dari SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempraktekkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Selamat menyaksikan. Apa itu restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktek restitusi terhadap murid saya dalam 2 kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran. Silahkan masuk, Mbak. Oke, silahkan masuk. Cuaca hari ini itu kelihatannya cerah nih. Kenapa Mbak Kiara kok kelihatan wajahnya mendung? Gimana? Adakah yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, jadi tadi saat jam istirahat saya mengantri makan di kantin hingga terlambat masuk kelas Pak. Dan oleh guru mapel saya tidak diizinkan masuk kelas, sehingga saya disuruh sama guru piket untuk menemui Bapak. Oh begitu. Baiklah Mbak Kiara, Bapak memahami apa yang Mbak Kiara alami. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan? Iya Pak, tapi saya merasa takut. Iya Mbak, Bapak paham akan itu. Tapi Bapak tidak tertarik membicarakan tentang apa kesalahannya Mbak Kiara. Bapak lebih tertarik bagaimana cara Mbak Kiara menyelesaikan masalah itu. Iya Pak, terima kasih atas pengertiannya. Sama-sama. Nah, sekarang tentunya apa yang dilakukan Mbak Kiara pasti ada alasan tertentu. Iya Pak, jadi alasan saya tadi pagi itu saya terburu-buru berangkat ke sekolah hingga saya tidak sempat sarapan di rumah Pak. Sedangkan saya punya penyakit mah Pak.
Jadi saat jam istirahat, saya langsung menuju ke kantin. Rupanya di kantin antriannya panjang, Pak. Sehingga saya melewati jam istirahat. Pas saya masuk ke kelas, ternyata sudah ada guru. Dan saya disuruh menunggu Bapak. Mbak Kiara, Bapak memahami apa yang menjadi alasan Mbak Kiara. Mbak Kiara mencoba menghilangkan rasa laparnya dengan antri membeli makanan di kantin agar tidak sakit perutnya. Namun Mbak Kiara melewati jam istirahatnya sehingga terlambat masuk kelas. Memang menjaga kesehatan itu sangat penting, apalagi Mbak Kiara punya penyakit mah ya. Iya Pak, saya punya penyakit mah. Dan saat itu perut saya sudah terasa sakit. Dan saya tidak ingin sakit mah saya kambuh di sekolah Pak. Sehingga saya tidak bisa mengikuti pelajaran seharian. Makanya saya langsung mengambil langkah untuk mengantisipasinya Pak. Baik, Bapak menghargai tindakan yang dipilih oleh Mbak Kiara dengan membeli makan di kantin untuk menghindari sakitnya kambuh ya, sakit mahnya kambuh. Padahal bisa saja kan Mbak Kiara berbuat yang lebih buruk dari itu, misalnya tidak mengikuti pelajaran pada saat itu, atau bahkan tetap di kantin dengan membolos, tidak masuk ke dalam kelas. Iya Pak, saya tidak mau melakukannya sampai seperti itu. Nah, Mbak Kiara kelihatannya sudah memiliki keyakinan yang baik ya. Kira-kira dengan terlambat masuk kelas karena di kantin, keyakinan kelas apa yang Mbak Kiara langgar? Melanggar komitmen ya Pak untuk datang tepat waktu di kelas Pak. Saya sungguh menyesal tidak bisa menepatinya Pak. Baik Mbak Kiara, sampai saat ini sih menurut Bapak, Mbak Kiara sudah memahami tentang apa yang menjadi kesalahannya Mbak Kiara, keyakinan apa yang dilanggar oleh Mbak Kiara. Nah, kira-kira bersediakah Mbak Kiara untuk memperbaikinya? Iya Pak, saya sangat ingin memperbaikinya. Luar biasa, Mbak Kiara benar-benar menyesali atas kesalahan yang terjadi pada hari ini ya, dan ingin menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau Mbak Kiara ingin memperbaikinya, kira-kira Mbak Kiara akan menjadi murid yang seperti apa? Saya akan jadi murid yang lebih disiplin lagi Pak, bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Dengan saya tertib masuk kelas, saya tidak mengganggu pelajaran yang saat itu berlangsung. Dan diri saya sendiri Pak. Ya, menurut Mbak Kiara, bagaimana rasanya kalau bisa menjadi orang yang seperti itu? Pasti saya akan merasa senang dan bangga sama diri saya Pak. Baiklah, mari kita pikirkan kira-kira langkah-langkah perbaikan apa yang akan Mbak Kiara lakukan untuk mengatasi masalahnya Mbak Kiara saat ini. Langkah pertama, saya akan meminta maaf atas keterlambatan saya masuk kelas Pak. Kemudian saya akan lebih mempersiapkan diri dari segala sesuatu sebelum berangkat ke sekolah, seperti bangun pagi, membawa bekal. Jikapun saya tidak sarapan di rumah, saya akan membawa bekal Pak. Baik, kira-kira ada yang lain yang ingin dilakukan lagi? Mungkin saya akan mengomunikasikannya dengan orang tua Pak, agar dapat membantu mengingatkan saya dalam menjalankan disiplin diri. Dan saya
akan mulai mempersiapkan buku pelajaran dan peralatan sekolah sebelum tidur malam. Baik Mbak Kiara, bagus sekali langkah-langkah perbaikan yang akan Mbak Kiara lakukan untuk mengatasi permasalahan hari ini ya. Nah, kira-kira kapan Mbak Kiara akan mulai melakukan langkah-langkah perbaikan itu? Mulai nanti malam, Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dan berkomunikasi dengan orang tua agar bisa mendukung langkah-langkah perbaikan saya. Baik Mbak Kiara, Bapak sangat mendukung apa yang menjadi langkah-langkah perbaikan yang Mbak Kiara rencanakan. Mudah-mudahan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar sehingga Mbak Kiara bisa menjadi anak yang bisa membanggakan diri dan keluarganya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak atas support dan doanya. Berarti sekarang saya sudah boleh balik ke kelas 4. Ya Mbak, setelah ini silahkan Mbak Kiara bisa masuk kelas lagi. Sampaikan pula salam Bapak kepada guru mata pelajaran ini ya. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Baik Mbak Kiara, selamat belajar ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, silahkan masuk. Silahkan duduk Mas Ilham. Bagaimana kabarmu Mas Ilham? Ada yang bisa Bapak bantu? Alhamdulillah baik Pak. Saya ada sedikit masalah Pak. Jadi gini Pak, saya kan tadi hanya bertanya kepada teman sebagus saya, apakah benar tidak ada tugas, bagaimana tugasnya, apakah sudah dikerjakan atau belum. Tetapi teman saya itu malah diam dan tidak mau menjawab pertanyaan saya Pak. Kemudian saya merasa jengkel dengan itu. Teman saya malah membentak saya dengan nada yang keras dan berkata kepada saya, "Sudahlah, jangan berisik, dasar cumi." Oh begitu ya. Lalu apa yang dilakukan Mas Ilham? Saya jengkel lah Pak. Kemudian saya memukul meja dan berkata, "Dasar pelit." Kemudian Pak Adi yang sedang mengajar saat itu menghampiri saya dan menyuruh saya untuk menghadap kepada Bapak. Baik Mas Ilham, Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi masalahmu. Apa yang Mas Ilham rasakan sekarang? Kesel lah Pak, masa cuma tanya seperti itu dibilang cumi dan saya sekarang harus menghadap kepada Bapak. Baik Mas Ilham, Bapak mengerti apa yang kamu rasakan ya. Mas Ilham merasa sedih dan kesal ya. Dan harus menanggung resiko dari apa yang Mas Ilham lakukan di kelas. Iya Pak, saya sedih. Saya sadar apa yang saya lakukan itu mengganggu konsentrasi belajar di kelas. Bagus, Mas Ilham sekarang sudah tahu apa yang menjadi kesalahan Mas Ilham ya. Begini ya Mas Ilham, setiap orang pasti pernah berbuat salah ya. Bapak pernah berbuat salah, yang lain juga pernah berbuat salah. Begitu juga Mas Ilham, dengan membuat gaduh di dalam kelas, Mas Ilham juga mengganggu konsentrasi belajar teman-temannya. Iya Pak, saya telah mengganggu konsentrasi belajar di kelas dan telah menyakiti hati teman sebangku saya. Baik Mas Ilham, sekarang Mas Ilham semakin tahu posisi Mas Ilham ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan Mas Ilham melakukan itu? Gini Pak, saya kan beberapa hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Dan menurut informasi di grup WA ada tugas baru di pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya menanyakan kepada teman saya, tapi malah dijawab juga seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi karena Mas Ilham sakit hati dengan jawaban temannya, Mas Ilham sempat memukul meja ya. Untung cuma memukul meja ya. Padahal
Mas Ilham bisa saja berbuat yang lebih buruk daripada itu. Iya Pak, saya menyesal melakukan itu. Saya merasa seperti orang yang tidak mempunyai kesadaran. Baik Mas Ilham, sekarang Mas Ilham sudah tahu dan menyesali apa yang menjadi kesalahannya ya. Berarti ada keyakinan kelas yang Mas Ilham langgar ya. Iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Luar biasa, Mas Ilham sekarang bisa lebih bisa belajar lebih baik lagi dari kesalahan ini ya. Oke, kira-kira maukah Mas Ilham untuk memperbaikinya? Tentu saja saya mau Pak. Kira-kira jika Mas Ilham mau memperbaiki masalah ini, Mas Ilham menjadi murid yang seperti apa? Saya akan menjadi murid yang lebih sabar, bersahabat, menghargai hak-hak orang lain, dan tidak mengganggu jam pelajaran yang sedang berlangsung saat itu. Ya, sekarang kira-kira jika Mas Ilham sudah bisa melakukan hal tersebut, apa rasanya? Ya pasti senang lah Pak, karena kita bisa memiliki banyak teman dan membuat nama baik saya kembali pulih. Baiklah, kalau begitu, mari kita pikirkan langkah-langkah perbaikan yang akan kita laksanakan. Sekarang kira-kira apa saja yang akan Mas Ilham lakukan? Pertama-tama saya akan bertanya tugas kepada teman saya di waktu yang tepat. Kemudian saya akan mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Dan untuk kejadian ini saya akan meminta maaf kepada Pak Adi dan tentu saja kepada teman sebangku saya, Bayu. Nah, apakah masih ada lagi yang akan dilakukan oleh Mas Ilham? Oh iya Pak, saya akan menemui Pak Adi untuk menanyakan tugas bahasa Inggris yang belum saya pahami itu. Baik Mas Ilham, bagus sekali apa yang sudah Mas Ilham rencanakan sebagai langkah-langkah perbaikan. Nah sekarang, kira-kira kapan akan memulainya? Setelah ini saya akan menemui Pak Adi dan meminta maaf. Dan saya juga akan menemui Bayu untuk meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Ya. Oke Mas Ilham, Bapak sangat mendukung apa yang menjadi rencana perbaikan Mas Ilham ya. Semoga berjalan dengan lancar dan Mas Ilham bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Amin, terima kasih Bapak atas doa dan supportnya. Oke, baik sekarang Mas Ilham bisa masuk ke dalam kelas lagi. Sekaligus langsung melakukan langkah-langkah perbaikannya. Baik, terima kasih Bapak atas bantuannya. Saya pamit nih Pak. Oke Mas Ilham, silakan semangat ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Frisi Widodo dari kelas 10G SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Perasaan saya setelah mengikuti praktik restitusi bersama Pak Sukirno, saya merasa senang dan merasa memiliki tempat atau wadah untuk menaruh keluh kesah saya. Awalnya saya merasa ragu dan takut jika saya akan disalahkan dan akan mendapat sanksi. Dan kemudian akan malu kepada teman-teman saya dan juga orang tua. Namun setelah saya mengikuti praktik restitusi ini, saya merasa mendapatkan perhatian lebih, diterima dan didukung langkah-langkah perbaikan saya, dan saya merasa optimis jika saya bisa menjadi murid yang lebih mandiri dan berkembang sesuai harapan. Terima kasih banyak Pak Sukirno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prasio Nugroho dari kelas 10G SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Perasaan saya setelah mengikuti praktik restitusi bersama Pak Sukirno adalah, awalnya sebelum bertemu dengan Pak Sukirno saya merasa takut jika nanti saya disalah-salahkan dan diberikan sanksi. Rupanya setelah saya mengikuti praktik restitusi tersebut, justru saya mendapatkan penerimaan yang baik oleh Pak Sukirno, dan saya dibimbing, dikuatkan agar saya dapat memahami permasalahan saya dan mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan sendiri. Sekarang saya lebih bersemangat dalam belajar. Terima kasih Pak Sukirno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.